Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar adik-adikku sekalian? Kita pada hari ini Allah masih beri nikmat kesehatan dan kesempatan hingga masih dapat bertemu pada pertemuan kedua ini, walaupun hanya lewat tatap maya. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar tentang materi akidah akhlak dengan pokok bahasan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut pada materi pelajaran, baiknya kita berdoa sebelum belajar. Mari kita baca sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga dibukakan Allah SWT hati dan pikiran kita selama mengikuti pelajaran ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran juga, kita harus tahu apa tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tujuan kita atau tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah siswa meyakini macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 3. Memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 4. Menyajikan data dari berbagai sumber tentang fakta dan fenomena alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Adik-adik sekalian, Ibu bertanya, apakah masih ingat materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya yakni tentang hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari akhir adalah berakhirnya kehidupan di dunia. Sekali lagi, berakhirnya kehidupan di dunia, yang dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat yang sudah tentu masih gaib dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan masih gaib? Karena kita belum pernah mengalaminya. Hanya kita bisa pelajari dari firman-firman Allah. Nah, apa saja alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir? Berikut kita akan pelajari bersama atau kita akan lihat pada pembahasan selanjutnya. Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Apa saja? 1. Alam barzah. 2. Alam atau yaumul ba'ats. 3. Yaumul mahsyar. 4. Yaumul hisab. 5. Yaumul mizan. 6. Yaumul jaza yang terdiri dari surga dan neraka, di mana yaumul jaza ini adalah pembalasan bagi perbuatan manusia baik dan buruk selama di dunia.
kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah suatu alam yang membatasi antara dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur, karena roh orang yang sudah mati akan berada pada alam barzah atau alam kubur sampai datangnya hari akhir atau hari kiamat. Jadi adik-adik sekalian, bila keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, kakak atau adik yang meninggal, belum tentu atau memang belum langsung ke neraka atau surga, karena roh orang yang meninggal itu masih tetap berada di alam barzah atau alam kubur sampai datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi setelah dimatikan oleh Allah, maka ada yaumul atau hari yang orang yang meninggal tadi atau yang dimatikan Allah itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita kemana? Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang-orang yang ada di dalam kubur untuk menuju ke Yaumul Mahsyar atau ke alam mahsyar atau padang tempat berkumpulnya orang-orang atau seluruh makhluk hidup yang dibangkitkan dari alam kubur. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari di mana setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, setelah itu dikumpulkan di tempat atau di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar untuk menjalani pemeriksaan amal yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3 yang artinya bahwa karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada hari akhir. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi pada saat kita berada di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Dan kita akan dipisahkan karena kita tidak saling kenal mengenal. Ini sahabat saya, atau ini bapak saya, ini ibu saya. Kita tidak saling kenal mengenal di padang mahsyar. Masing-masing kita di padang mahsyar menanti keadilan yang seadil-adilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga atau yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan di mana semua amal perbuatan manusia di dunia akan diperhitungkan. Firman Allah tentang hisab dijelaskan dalam Quran surat As-Sad ayat 16 yang artinya,
Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab atau hari perhitungan." Orang yang meninggal atau yang sesudah daripada mahsyar, itu mereka memohon kepada Allah. Kalau mereka merasa berbuat baik atau berbuat jahat, ini mereka memohon kepada Allah supaya cepat-cepat didatangkan kepada mereka sebelum datang hari perhitungan. Berikut Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah timbangan. Nah, setelah kita melalui Yaumul Hisab, maka akan ditimbang. Akan ditimbang perbuatan kita selama hidup di dunia. Timbangan keadilan Allah memiliki ketepatan yang tidak mungkin meleset sedikit pun. Semua amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar ditimbang dengan timbangan tersebut. Hasil dari timbangan itu akan menentukan apakah seseorang akan hidup bahagia atau sengsara. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami datangkan pahala baginya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Itu kata Allah. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik atau buruk, tetap diperhitungkan oleh Allah. Kemudian ditimbang oleh Allah. Tidak ada tipu-tipu ya, dek-dek sekalian. Kemudian, nah ini yang terakhir itu Yaumul Jaza yang terdiri dari surga dan neraka. Apa itu surga? Surga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas, beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Jika keindahan di dunia bersifat sementara, maka keindahan dan kesenangan di akhirat bersifat kekal. Orang-orang yang saleh tampak berseri-seri, tanda mereka sangat senang. Mereka begitu puas akan apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Allah membuktikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang bertakwa. Pada tingkatan surga ini terdiri juga beberapa tingkatan. Nanti adik-adik cari ya, ada berapakah tingkatan surga itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16 yang artinya, banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya pula ada tahta-tahta yang ditinggikan dan kelas-kelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
Indah bukan keadaan surga kan? Ini firman Allah adik-adik sekalian. Ini gambaran tentang surga. Jadi di dalamnya mengalir mata air dan dikelilingi dengan buah-buahan. Apapun yang kita minta di dalam surga itu pasti akan terpenuhi. Yaumul jaza yang kedua adalah neraka. Nah, neraka ini adalah balasan bagi amal perbuatannya yang tidak baik selama di dunia. Apa itu yaumul atau neraka? Suatu tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat ini untuk orang kafir, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di neraka orang-orang berbuat dosa melebihi amalnya akan mendapat siksa. Ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya dan seramnya neraka. Bahan bakar neraka terdiri dari manusia dan bebatuan. Seram bukan? Dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, itu adik-adik sekalian materi kita pada pertemuan yang kedua ini, dan sebagai tugas bagi adik-adik setelah menyimak materi yang disampaikan tadi adalah sebagai berikut. 1. Siapakah nama malaikat penjaga surga dan neraka? 2. Sebutkan nama-nama tingkatan surga dan neraka. Dibuat tugas, difoto, dan di-upload pada e-learning. Adik-adik sekalian, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita yang kedua ini, dan mari kita tutup dengan doa sudah belajar. Allahumma arizal haqqa warasukna tibaqaha warizal batbala batilan warasukna ajtinaba. Sekian, dan yuk sampaikan, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.